Ya, ini namanya siapa? Cindy. Low vision, jadi dia masih bisa melihat dari jarak. Kalau yang kanan, yang kiri, kalau nggak salah yang kiri itu bisa 1 meter melihatnya. Kalau yang kanan itu kira-kira masih sentian, jadi lebih jelas mungkin yang kiri. Sesudah dioperasi itu pakai kacamata yang lensanya ukurannya berapa ya, dan cukup besar. Kalau metodenya sih masih karena dia low vision. Kalau untuk pembelajaran akademik masih dibacakan sama gurunya, sama saya. Kalau menulis dia pakai kertas buram karena kata dokternya, jadi kalau pakai kertas yang warna putih itu agak silau, jadi pakainya kertas buram. Walaupun ya tulisannya agak besar-besar. Kalau dalam pembelajaran bina diri berarti harus dengan praktek, didemonstrasikan dulu, dicontohkan dulu, baru dia bisa. Kalau dianya nggak males mah bisa. Kalau daya tangkapnya karena mungkin ada keterbatasan, hambatan kecerdasan, dia double dengan tunagrahita, agak lambat. Seharusnya kan kalau tunanetra yang normal itu cepat, kalau hafalan dia cepat, kalau menghitung dia pun harusnya cepat, dia agak lambat. Harusnya itu sekarang kan usianya SMP, dia udah bisa membaca, dia belum bisa membaca. Itu mungkin hambatannya karena keterbatasan intelektualnya. Tantangannya dari diri dia sendiri gitu, karena motivasinya juga kadang-kadang dia males. Kita yang ngajarin dia males. Seperti kemarin dia waktunya kita sholat duha, dia malah banyak alasan, mau ke kamar mandi lah, mau kemana gitu. Jadi dari diri sendirinya juga kan kurang gitu. Dalam mobilitas dia sekarang udah lancar. Kalau dulu mungkin waktu kecil karena terlalu disayang oleh neneknya, jadi kemana-mana itu dituntun. Kalau sekarang alhamdulillah dia bisa sendiri, udah belajar kemana-mana itu sendiri, udah pede lah gitu, jadi percaya dirinya udah tumbuh kalau sekarang. Kalau untuk interaksi dia bagus, interaksi dengan teman-temannya, walaupun ya kalau dalam lingkungan teman-temannya masih ada apa ya namanya itu, pertengkaran kecil itu, kalau suka ngata-ngatain gitu kan suka ada gitu ya. Kalau dengan guru ya dia susah sih dinasehatinnya, agak ngeyel. Penerimaan dirinya mungkin kalau pertama-tama dia minder, malu, karena dia selalu di waktu itu sama neneknya di kemana-mana ditemenin, dituntun gitu. Kalau sekarang alhamdulillah dia bisa menerima, karena sekarang juga udah dioperasi matanya, udah pakai kacamata, jadi dia lebih percaya diri gitu kemana-mana juga. Kami sadi dinten di sekolah SLB naon wae nyanyi. Belajar naon wae itu terus banyak. Seueur nya. Dian sekarang kan tinggalnya sama saya, sama suami, karena setelah bapak meninggal kan jadi nggak ada yang diikutin ya. Soalnya sama keluarga yang lain nggak begitu dekat, sama kakak yang cowok juga kurang apa ya, kurang dekat juga kalau sama cowok, jadi saya yang bawa. Kalau lengkapnya sih saya juga kurang tahu kan, waktu itu masih kecil. Cuman waktu pas berobat saya kan ikut mendampingi sama bapak. Cuman kata bapak itu dari sekitar umur 1 sampai 2 tahunan itu kan kayak dia tuh kalau ngelangkah kayak nyenggol barang gitu, kayak yang nggak kayak yang halang gitu. Terus
Dari situ kan waktu zaman dulu belum ada kartu Indonesia Sehat, belum kebantu sama itu, sama dari orang tua juga kan masih zaman dulu masih kurang ngerti, masih awam, sama nggak ada edukasi buat kayak kesehatan kayak gitu. Jadi terlambat banget karena Dian waktu itu dibawanya waktu kelas 6, waktu kurang lebih umur 13-an. Dari situ mulai konsultasi ke Rumah Sakit Mata Cicendo. Dari situ mulai apa sih namanya? Mulai dicari tahu riwayatnya. Kemungkinan ini dari mama waktu itu juga kan sempat sakit kuning, terus sempat disusuin juga. Dari kata dokternya bisa jadi dari waktu mama dari terkontaminasi dari ASI, atau kayaknya dari jatuh juga bisa gitu. Jadi ini bukan bawaan dari lahir. Dari waktu awal sebelum operasi kan itu diurus sama nenek, itu masih ketergantungan banget sama orang. Dia tuh jadi kemana-mana nggak bisa sendiri, karena selain penglihatannya juga waktu itu kayak apa ya, kayak nggak dibebasin gitu. Terus waktu nenek udah nggak ada, yang ngasuhnya baru sama saya sama bapak. Jadi sama setelah operasi kontrol ke Cicendo kan disertai operasi, 2 kali operasi, penglihatannya udah mulai membaik. Dari situ kayak udah mulai dikenalin dunia luar kayak gimana, kayak contoh mau kemana-mana sendiri, kalau itu pun kalau jaraknya dekat dari rumah. Dari situ mulai terbentuklah kemandirian dia gitu, nggak tergantung lagi. Terus diajarin mulai dari nyuci kayak gitu setelah operasi, setelah penglihatannya udah mulai membaik walaupun emang jarak pandangnya sangat terbatas. Kalau operasinya kurang lebih 3 tahunan yang lalu, itu 2-3 tahunan. Dari situ kan diobservasi masalahnya di mana. Terus kalau emang untuk kedua matanya, awalnya tuh dioperasi kayak semacam katarak, tapi kataraknya kurang tahu jenisnya apa. Dari situ dua-duanya emang katarak, tapi yang lebih parah itu dari yang mata sebelah kanan. Di situ penglihatannya enggak sampai setengah meter pun enggak. Dan jadi waktu awal sebelum operasi itu juga dijelasin sama dokternya kalau sebelah kanan itu emang kemungkinannya berhasil atau enggak. Jadi kecil banget kemungkinannya. Cuman kemarin emang berhasil, cuman jaraknya enggak sampai 1 meter, sedangkan yang kanan itu bisa sampai 1 meteran lebih sedikit itu. Tapi itu pun untuk jarak yang benda-benda yang besar. Kalau yang kecil emang sangat terbatas dan dia nggak bisa stabil penglihatannya. Kalau yang terang, kalau yang di keadaan terang banget dia nggak stabil, yang gelap banget enggak. Jadi harus lampu pun harus kalau menurut kita lampu itu gelap nggak terlalu itu, tapi menurut dia sedang. Jadi dia nggak bisa fokus di yang terlalu terang dan yang terlalu gelap gitu. Dari buku pun itu kalau buat mengenal orang, dia tuh kayak kalau misalkan sering ketemu, kayak pernah bertatap muka kayak gini, dia jadi hafal. Walaupun itu jaraknya agak terlalu jauh, dia mungkin kayak emang nggak jelas kontrasnya, nggak jelas bentuknya, cuman dia kayak udah samar lihat, sering lihat orang ini berarti dia itu ini si A si B. Jadi kalau udah sering ketemu dia hafal, sama jalan-jalan juga sama yang lainnya kayak gitu. Kalau sama keluarga hubungannya baik, cuman dia emang agak apa sih, waktu awalan waktu dia sebelum operasi agak minder mungkin ya, jadi nggak terlalu itu sama saudara yang lain. Cuman kalau setelah ini kepercayaan dirinya mulai ada. Terus kayak keluarga juga kan seiring berjalannya waktu tambah usia, dia semakin ngerti lah gitu ya, dan paling dekat itu sama bapak, terus sama almarhum nenek, terus sama saya gitu. Dan dia apa sih, kalau dengan yang lainnya itu dia nggak terlalu dekat, cuman kalau sama orang lain dia harus emang komunikasi itu harus diajak duluan.